Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, pagi hari ini tuh ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai pastinya ya. Kita akan belajar banyak pagi hari ini karena pagi hari ini ada sesuatu yang harus kita bahas, Ustadz Maulana. Memang apa sih? Penting pokoknya. Kok Ustadz penting? Siap. Iya. Karena ini apalagi untuk yang sudah berumah tangga. Oh ya. Tapi yang belum berumah tangga gimana? Perlu juga untuk belajar. Oh iya. Karena lagi marak nih, mungkin akhir-akhir ini nggak tahu ya, mungkin awal-awal dulu juga gimana juga Dari ya, marak dulu apa sih ya. enggak ya, dari dulu kayaknya ya. Ada kasus KDRT, perceraian, talak, sampai akhirnya nauzubillahi min zalik, sampai terjadi perceraian dalam rumah tangga. Nauzubillah. Aduh, solusinya apa? Kita bahas pagi hari ini aja ya. Tema kita adalah jangan asal ngomong talak. Tuh, Masya sudah Allah. ditekankan nih ya. Karena gini loh, laki-laki kan dinobatkan sebagai kepala rumah tangga yang memegang hak penuh atas talak gitu ya. Makanya butuh kebijaksanaan untuk itu dari setiap laki-laki. Tapi perempuan, khususnya jamaah, banyak yang bertanya nih Ustazah Syifa, kenapa nggak perempuan aja sih? Kan kita juga butuh itu gitu. Karena mereka merasa nih, kaum perempuan nih ya, maaf ya, akhir-akhir ini KDRT lebih korbannya perempuan. Yang terkena dampaknya. Kenapa nggak perempuan aja? Kenapa nggak Ngerain perempuan gitu aja? ya. Kenapa Ustazah Syifa? Siap izin para guru-guru saya, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah, para jamaah semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, sekarang lagi marak kasus KDRT di mana-mana. Ya, perceraian di mana-mana. Pertanyaannya adalah, ini saya yakin adalah kegalauan para perempuan di luar sana. Para istri-istri yang lagi nonton, baik istrinya Ustadz Syam, istrinya Ustadz Maulana, istrinya Mas Soni gitu ya. Calon istri Ustadz Maulana, insya Allah. Amin. Dan para istri-istri yang ada di luar sana ketika menyaksikan ini pasti bertanya-tanya, kenapa hak talak itu hanya diperuntukkan dalam Islam untuk laki-laki saja, perempuan tidak punya hak talak? Pertama, karena laki-laki itu qawwam dalam pemimpin keluarga, dia memimpin keluarga, qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, suami, pemimpin buat istrinya. Jadi dalam rumah tangga harus ada yang memimpin dan harus ada yang dipimpin. Kalau dua-duanya jadi pemimpin, ribet ketika ngambil keputusan. Kalau kedua-duanya dipimpin, siapa yang mau memutuskan segala sesuatu? Maka harus ada pemimpin dan harus ada yang dipimpin. Yang kedua, laki-laki ini tanggung jawabnya lebih besar daripada perempuan. Perempuan harus dikasih mahar, mau nikah. Belum bawa-bawaan, kalau orang Makassar uang panaik ya Ustadz ya, ratusan juta dan lain sebagainya, tergantung tingkatan pendidikan. 1 miliar, Masya Allah. Itu kan beban dari seorang laki-laki. Mahar, nafkah, belum nafkah buat anak. Ada lagi kalau sudah masa idah, nafkah idahnya. Ya, nafkah mut'ahnya dan lain sebagainya. Maka laki-laki tanggung jawab lebih besar daripada perempuan. Inilah kenapa Islam membebankan hak talak kepada laki-laki. Karena kalau perempuan yang dikasih hak talak, maka dia akan zolim terhadap suami. Udah dikasih mahar 1 miliar, ih aku nggak suka sama kamu, aku minta cerai aja, langsung diceraikan. Padahal suaminya sudah mengeluarkan uang begitu banyak. Ini kan terjadi kezoliman terhadap laki-laki. Yang kedua, perempuan dari sisi psikologis itu cenderung lebih tidak stabil emosinya dibandingkan laki-laki. Karena ada fase-fase yang kita lewati. Fase haid, fase melahirkan, menyusui, mengandung. Ini biasanya lagi emosinya luar biasa perempuan. Makanya kalau istri lagi menyusui, lagi hamil, harus disayang-sayang. Kalau enggak emosinya itu cepat naik. Kamu nggak ngebantuin aku ya? Kamu kerjaannya di luar mulu dan lain sebagainya. Nah, emosinya tidak stabil. Ketika perempuan sedang tidak stabil dalam hal emosi, kemudian dia ngucap talak sama suami. Andai kata dia punya hak talak, aku ceraikan kamu karena lagi haid. Ya, ditanya suami, dia nggak jawab apapun. Nah, maka di sini Islam tidak membebankan hak talak kepada perempuan. Tetapi
Kalau kita lihat kasus yang beredar, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian suami yang zolim kepada istrinya, suami yang nusyus kepada pasangannya. Ternyata Islam tidak serta-merta melonggarkan bahwa perempuan itu tidak punya hak sama sekali. Ada yang disebut dengan hak hulu. Hulu itu adalah perempuan mengajukan gugatan cerai kepada suami disertai dengan tebusan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 229, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Jadi perempuan kalau di KDRT dinusyus, silahkan ajukan ke pengadilan dengan uang tebusan, nanti baru pengadilan yang memutuskan. Begitu. Jadi sebenarnya kalau ada masalah coba dulu diselesaikan baik-baik. Coba dulu diselesaikan. Walaupun semua ada di laki-lakinya, laki-laki juga harus bijaksana menghadapi itu semua. Bijaksana. Ya. Tapi untungnya Terima yang kasih, jelasin Sipa. ini Sama-sama. adalah Ustaz Sipa. Iya, kenapa? Jadi pas banget. Kenapa bukan perempuan yang menalak? Kenapa laki-laki yang menalak? Ya. Jawabannya sudah tertera. Sudah terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Jadi mungkin sekarang ini jadi pelajaran penting buat kita yang sudah berumah tangga. Kalau gitu sekarang aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Iya. Maulana. Kalau ada laki-laki nih, ditinggalin istri 2 tahun berturut-turut. Meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut. Berturut-turut. Apakah itu sudah jatuh talak? Tapi kalau misal dia meninggalkan 2 tahun ya itu, tapi materinya dikasih. Ya. Tapi nafkah batinnya Nggak nggak dikasih. Gimana tuh? Talak juga apa enggak ya? Penjelasannya Ustadz Maulana. Ya, baik. Izin Sasam Sasipa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur. Hari ini Kamis tanggal 17 Rabiul Awal. Semoga kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa, membawa kita untuk lebih sadar, belajar lebih banyak mengenal Rasulullah supaya kita lebih mendapatkan kebaikan, utamanya keluarga yang berkah. Amin. Nah, dalam hal ini tadi pertanyaan dari Mas Sony luar biasa loh. Karena memang tema hari ini sangat menarik. Menarik. Kenapa sangat menarik? Jangan sampai kita mempermainkan kata talak. Ya. Ya, jangan gampang mengatakan talak. Karena kenapa? Tidak boleh mempermainkan 3 hal. Jangan yang pertama, mohon izin, mempermainkan nikah, talak, rujuk. Nah, ini 3 hal ini. Makanya dalam hal ini harusnya kita lebih banyak belajar lagi supaya kenapa? Supaya lebih bagus. Wah, Kenapa? Kenapa? Supaya tidak menggampangkan kata talak itu. Ya. Talak. Oh. Tunggu dulu. Pertanyaannya menarik. Dalam sigat taklid di buku nikah, coba dibuka. Ada 4 disebutkan di situ. Tidak boleh memukul. Ya. Hati-hati. Tidak boleh tidak menafkahi. Kata nafkah di sini selama 3 bulan. Iya, 3 3 bulan. 3 bulan. berturut-turut. Hati-hati, 3 bulan tidak nafkah. Nafkah apa tuh? Lahir dan batin. Waduh. Yang ketiga, tidak menyapa selama 6 bulan. Dan yang terakhir, yang keempat, 2 tahun tidak ada kabar, berturut-turut tidak ada kabar. Nah, pertanyaan dari Mas Sony, gimana kalau dia tinggalkan pasangannya, istrinya dalam keadaan pergi, tapi tetap ada kiriman. Nah, nafkah. Ah, Materi ya. materi, tapi nafkah batinnya tidak. Ya. Dalam posisi seperti ini kita lihat dulu keadaannya. Berarti dia tetap melaksanakan tanggung jawabnya. Cuma dalam hal ini karena mungkin ada tugas. Ya. Bagaimana dengan pelayaran? Oh ya. Nah, bagaimana dengan orang tugas misalkan tugas di PBB? Ya. Tugas luar negeri dan sebagainya. Ini perlu kita pahami, sepanjang tidak ada kata talak masih aman. Oh. Sepanjang tidak ada kata talak masih aman. Cuma dalam posisi seperti ini kita lihat apakah dia masih memenuhi tanggung jawabnya, yakni memposisikan untuk menafkahi masih aman. Cuma harus ketahui, maka seorang istri harus ridho. Sekali lagi harus ridho. Masalahnya tiket mahal. Kalau tugas di Amerika, aduh 50 juta itu. Iya. Tapi kan ada bentuk tanggung jawab. Ada bentuk Kasih tanggung ke jawab. istrinya ya. Dan ini ini apa yang dilakukan adalah untuk menanggung jawab keluarga juga. Kan dia pergi bukan karena untuk apa, tapi tanggung jawabnya sebagai suami, penanggung jawab keluarga.
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, sehingga dia harus pergi. Nah, istrilah yang mengerti keadaan. Oke. Berarti Tapi itu belum jatuh talak belum dia. talak ya. Itu. Berarti ini para jamaah khususnya perempuan yang di rumah nggak perlu ragu lagi. Misalnya sudah ditinggal misalnya 2 tahun berturut-turut Aku ditinggal, tapi Kak. pakai Jadi materi gimana? nggak apa-apa ya. Aman. Oh, aman. Jangan berpikir jangan gue udah ditalak. Yang tidak boleh itu sebenarnya gini, 2 tahun Hah? berturut-turut Berturut-turut. meninggalkan tapi tidak ada kabar. Ya, Ah, betul. si Bang Toi itu. Tidak ada kabar. Kemungkinan dia hilang dan sebagainya. Tiba-tiba ada yang lamar. Wah, Ya, Ya bisa jadi. betul betul. Bisa jadi ada yang lamar. Oh, Nah itu kan. aduh, nanti kita bahas ya mengenai yang itu ya. Tapi yang pasti yang tadi sudah terjawab ya, jamaah yang ada di rumah ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini penting juga nih. Ini aku mau nanya sama Ustaz Syam nih. Iya, siap. Kalau si istri disakitin jasmaninya. Wah, Kekerasan gitu ya. kekerasan dalam rumah tangga. Dilem, nggak usah, dikasih lem. Itu jatuhnya talak apa nggak? Walaupun si laki-laki tidak mengucapkan kata talak, Ustadz Syam. Iya, Mohon baik. penjelasannya, Ustadz. Tidak jatuh talak tapi menyakiti. Tapi menyakiti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syifa, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari sini kami mendoakan seluruh jamaah Islam itu indah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sakinah dalam rumah tangganya dengan modal mawaddah warahmah agar menjadi keluarga yang bukan hanya berkumpul di dunia tapi juga berkumpul sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya rumah tangga pasti akan ada lika-liku yang akan dihadapinya. Termasuk kegalauan di mana ada orang-orang yang terjebak dalam toxic relationship atau toxic family, di mana kadangkala seorang wanita menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau kita berbicara tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu adalah beberapa anggota yang berada di dalamnya, bukan hanya kekerasan suami kepada istri, kekerasan seorang ayah kepada anak-anaknya juga termasuk dalam KDRT, kekerasan seorang majikan terhadap ART-nya juga termasuk KDRT, begitu pula sebaliknya. Maka subhanallah ketika berbicara tentang kekerasan ini, pemukulan ini atau kekerasan fisik, apakah auto talak di sini? Maka kalau dikatakan auto talak tidak, karena tetap hak dan kewajiban atau seorang suami itu bertanggung jawab atas lisannya. Kapan dia mengucapkan kata talak, sedang harmonis-harmonisnya, sedang cinta-cintanya nih, sedang mesra-mesranya, lalu dia katakan saya talak engkau, maka jatuh talaknya. Aduh. Jadi nggak perlu berantem dulu, tapi seberantem apapun kalau tidak pernah terucapkan kata talak, ini udah hampir bunuh-bunuhan nih. Ya. Tapi tidak pernah terucapkan kata talak, 5 menit yang lalu dia hampir bunuh-bunuhan, Aduh. 5 menit kemudian berdamai, maka tidak talak. Maka tidak talak. Kecuali seorang suami memukul istrinya, lalu ternyata sang istri ini menggugatnya melalui pengadilan, lalu hakimlah yang memutuskan, barulah jatuh talak namanya. Maka subhanallah, jadilah perpisahan pada saat itu, perceraian pada saat itu bukan istri yang menalak suaminya, tapi hakim yang memutuskan. Bahkan tanpa ada laporan istri pun, kalau seorang hakim melihat nih, hakim melihat bahwa kasihan banget nih perempuan nih, terjebak di dalam rumah tangganya, maka hakim boleh memutuskan menjatuhkan daripada perceraian antara suami dan istri. Jadi ini mungkin yang dimaksud dengan auto talak tadi, bahwa apakah tanpa ada ucapan talak ini bisa terjadi perceraian antara suami istri jikalau terjadi KDRT? Kalau hakimnya memutuskan dia menyelamatkan nyawa seorang wanita, maka itu juga bisa terjadi perpisahan antara suami dan istri. Ini perlu kita luruskan di sini. Memang ada ayat yang berbunyi seperti ini. Fadribuhunna, pukullah mereka. Ya. Jadi ada ayat tentang laki-laki dan wanita. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Kalau engkau khawatirkan nusyuznya, durhakanya, maka fa'idhuhunna, nasihati ia, wadribuhunna, atau pukul mereka.
Jadi kalau dikatakan pukul mereka, sebenarnya pukulan di sini tujuannya untuk memperbaiki hubungan atau merusak hubungan. Jadi tujuannya itu apa? Sebenarnya pemukulan tuh memperbaiki atau merusak dong. hubungan. Hah? Perbaiki. Jadi kalau ayat ini inginnya memperbaiki hubungan. gitu ya? Jadi jangan sampai pukulan ini justru malah merusak hubungannya. Salah. Tapi pukulannya adalah pukulan yang tidak menyakiti. Yang tidak menyakiti. Iya. Berbicara tentang begini. Dan mudah-mudahan istrinya tidak menggugat. Kok hilang Ustaz? Kenapa ngumpet kayak gitu sih, Son? Ya Allah. Kenapa ya? Aku lagi diteror. Diteror? Teror. Lah? Teror siapa? Enggak, aku nggak enak nih sebenarnya munculin muka aku karena aku dipaksa banget untuk Kenapa, nanya Mas di Sony? sini. Kenapa nih? Pertanyaan dari apaan? jamaah yang tahu sekarang aku lagi live kan. Katanya tolong bacain sekarang juga lagi live di depan TV biar ribuan jamaah pada tahu. Terus nanti kalau ada apa-apa dirimu yang disalahkan. Iya. Makanya kamu takut. Iya, soalnya Mari saya pertanyaannya baca. parah. Ustaz aja Coba, tuh. coba. Nih, tuh. Pertanyaan tentang apa? Aduh, alasan. Kok kan nggak mau nanya kan? Nggak mau bacain kan? Ustaz Syam coba. Tuh. Aku salah kemudian suami memberikan... Tuh. Waduh. Aku nggak bisa Gimana jawabnya. dong? Apa sih pertanyaannya? Coba saya Syifa. Nih. Lebih bagus susah sasi pada. Nih ya, nih. Aku kalau sudah jatuh talak kemudian suami memberikan nafkah batin. Maka bisa rujuk lagi udah apa enggak? ditalak tapi dideketin lagi sama suami. Dikasih nafkah batin lagi. Aduh gimana ya? Kayak kasus Udah nanti aja deh jawabnya deh. Oke. Tetap di Islam itu indah ya jamaah. Alhamdulillah. kayak ada kasus seperti itu. Ada. Mirip-mirip ya. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama, jangan asal ngomong talak. Kita akan belajar banyak pagi hari ini ya, jamaah yang ada di rumah ya. Tapi sebelumnya ada tayangan dulu ini yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah nih. Mengucap talak karena marah. Ini dia tayangannya, silakan. Ketika dia menuju kamar mandi, kan ngamuk terus nih. Oke, kakak kelas 1 kamu. Disitulah les nyerang. Ini yang tadi tuh aku mau nanya takut, bingung sekali. Karena temennya kan. Gitu. Jadi aku ngerasa gimana ya, gitu kan. Untung ada Ustazah Syifa. Masya Allah. Ustazah Syifa, kalau misalnya nih ada kasusnya nih ya, orang jatuhin talak, udah talak tiba-tiba dikasih istrinya nafkah batin. Yang tadi ya, yang ngumpet-ngumpet. Itu bagaimana? Apakah tetap talak apa enggak? Karena Jadi ada dia banyak- mengaku sudah talak tapi rujuk lewat jalur itu. Nah, Iya, itu betul, kan wanita betul. kayak merasa dirugikan gitu. Iya dong, pasti. Mohon penjelasannya Pasti dong, tiba-tiba Ustazah gitu Syifa. ya. Ya izin Mas Sony, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, para guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali kita dapati dalam pernikahan ada bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Salah satunya adalah bagaimana kehidupan rumah tangga antara suami dengan istri. Kalau dua orang suami istri sedang bertengkar, biasanya jalur paling cepat untuk meredam kemarahannya adalah dengan saling memberikan nafkah batin. Itu biasanya. Jadi saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu juga melakukan hal yang sama. Tetapi bagaimana kalau sudah terjadi talak dari lisan suaminya? Saya talak 1 kamu, saya talak 2 kamu, saya talak 3 kamu gitu. Ya, maka disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ washhidu dzawa adlim minkum. Jadi sunnahnya sebenarnya kalau rujuk itu disaksikan dengan 2 orang saksi. Walaupun itu talak 1 dengan talak 2. Tetapi diperbolehkan juga walaupun tidak dengan saksi karena itu hukumnya sunnah. Jadi umpamanya suami menalak istrinya talak 1 kemudian talak 2 ya. Kalau di sini setelah ditalak 1 istrinya mengalami atau melalui masa iddah selama salah satu kuru 3 kali suci. Dalam masa iddah itu suami boleh lagi merujuk istrinya walaupun tidak dengan ucapan tapi dengan mencampuri ataupun memberikan nafkah batin. Umpamanya sudah talak 1, kemudian tiba-tiba mendekati, ya sebagai istri karena kita talak 1 masih boleh dirujuk, ya udah akhirnya boleh dirujuk oleh suami. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika istri sudah ditalak 3 ataupun talak bain. Itu bedanya talak 1-2 dengan talak 3. Kalau talak 1-2 masih boleh untuk dirujuk, kemudian masih boleh dengan akad baru dan juga masih boleh dicampuri. Tapi kalau talak 3 ataupun talak bain itu tidak boleh dicampuri sama sekali. Boleh suami rujuk kepada istri dengan catatan memenuhi 5 hal.
Di antara salah satu halnya istri harus nikah lagi dengan laki-laki kedua. Ini yang disebut dengan pernikahan muhalil. Tapi jangan sampai kita membayar orang untuk jadi suami kedua istri kita. Itu namanya kontrak, sama saja kawin kontrak, kamu nikahin istri saya. Dan mohon maaf, pernikahan yang dilakukan, nikah muhalil dengan suami kedua itu bukan hanya sekedar akad. Tapi harus bercampur dan benar-benar melakukan hubungan suami istri. Kalau belum melakukan hubungan suami istri, maka belum boleh istrinya untuk kembali kepada suami yang pertama. Jadi ada beberapa istri yang tidak boleh dirujuk. Pertama, istri yang ditalak bain, ditalak 3. Yang kedua, istri yang ditalak dengan fasah, pembatalan pernikahan dan dia belum dicampuri oleh suaminya. Ya, maka perempuan-perempuan ini tidak boleh ditalak. Satu lagi, perempuan yang hulu, mengajukan hulu karena dia yang minta cerai, maka suami tidak bisa merujuknya kembali walaupun talak 1, talak 2 ataupun talak 3. Nah, ketentuan ini kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri terkait talak, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, suami yang merujuk dalam hal talak itu harus dalam keadaan sehat, berakal, tidak dalam paksaan dan tidak dalam keadaan marah. Umpamanya saya mau kembali kepada kamu, saya rujuk kepada kamu bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran dari dirinya. Yang kedua, istri yang ditalak dengan catatan ditalaknya baru talak 1 dan 2. Sebagaimana yang tadi disebutkan, bukan talak bain, talak fasa ataupun khulu. Dan yang ketiga, redaksi talak bentuk, mohon maaf, redaksi rujuk. Nah, redaksi rujuknya seperti apa? Ada redaksi rujuk secara sorry dengan ucapan jelas, ada secara kinayah, sindiran. Kalau sindiran misalkan, aku masih suka loh sama kamu, yuk balik yuk jadi istri aku gitu. Tapi kalau itu rujuk, redaksi rujuk. Tapi kalau yang sorry jelas adalah, aku mau merujuk engkau, aku pengen balik kepada engkau dan engkau menjadi milikku kembali. Nah, suami ketika dia deketin istri, memberi nafkah batin, walaupun nggak ngomong saya rujuk kepadamu, tapi dia bilang kamu sekarang menjadi milikku, itu sudah kembali rujuk sebenarnya. Berarti kalau masalah campur itu kalau masih talak 1, talak 2 masih tidak diperbolehkan. Kalau 3 udah Tetapi kalau bisa ya pakai adab-adab lah. Istri udah ditalak, disakitin hatinya, tiba-tiba mau dinikmatin lagi, kan nggak beradab itu jadi laki-laki gitu. Azah, terima kasih ya untuk penjelasannya. Ya, Aku sama-sama. pusing. Kalau dengar masalah talak tuh gimana gitu. Apalagi kalau ke pasar tuh sering banget talak. Sekilo 3.000, Salak, 15.000. salak ya, itu bro. salak. Itu salah. Itu salah. Ya Allah. Terus ngomongin talak sih. Apa? Mirip-mirip ya. Iya. Udah gini deh, Ustaz. Kalau misalnya laki-laki nih yang ngomong talak nih, baik via langsung atau SMS atau telepon, itu sebenarnya hukumnya apa sih? Oke. Aku jadi bingung soalnya. Ustaz, mohon penjelasannya Izin Ustaz. Ustaz dan Ustaz Sasi, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi saya salut dengan tim Itinda yang mengangkat tema ini. Sebenarnya kalau kita pikir, aduh, bahaya banget tema ini. Dengerin. Talak itu harus dipersulit. Cerai itu harus dipersulit. Yang dipermudah itu pernikahan. Ya, betul. Pernikahan. Maka tahapan talak pun dilihat dulu. Ustadz, gimana kalau dia talak istrinya lewat telepon, SMS, video call, dan sebagainya? Tunggu dulu. Tetap harus diklarifikasi. Tetap diklarifikasi. Jangan sampai itu orang lain yang ketik SMS-nya. Jahat banget ya. Di-hacker namanya. Di-hack. Hacker ya? Oh. Di-hack. Jangan sampai handphonenya di-hack. Media sosial. Kenapa? Medsosnya dihack dulu. Ya, medsosnya di-hack dan sebagainya. Dan apalagi, maka perlu untuk dipertanyakan. Ya. Apalagi, jangan sampai dia diancam. Jangan sampai dia terpaksa. Ya. Jangan sampai mohon maaf, tanpa emosinya meluap-luap dan sebagainya. Di sini dulu dilihat. Benar gak? Betul nggak? Makanya talak itu betul-betul, tunggu dulu. Ada yang datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku mau cerai. Ulanglah dulu. Panggil suamimu. Datang suaminya, coba perbaiki dulu keadaanmu ya. Pas setelah diperbaiki, kembali tidak datang-datang itu wanita minta cerai. Artinya dilihat dulu situasinya, kenapa terjadi sebab perceraian. Kenapa dia mengajukan perceraian? Kenapa dia menalak istrinya? Dilihat dulu. Maka dari sini kata melihat dulu sini berarti ada proses, ada menunggu, ada melihat, ada memperbaiki. Makanya tunda dulu. Bahkan setelah ditalak pun, mohon maaf,
setelah ditalak pun masih menunggu 3 bulan. Oh. 3 bulan. Masih menunggu, jangan sampai dia balik lagi. Maka ada disebut dengan masa iddahnya. Nah, dari masa iddah ini menunggu, menanti, jangan sampai dia kembali. Nah, kepada semua jamaah, kata-kata cerai walaupun apapun yang kita lakukan, nauzubillah summa nauzubillah, wanita talak. Kemudian suaminya, iya. Ah, ini lagi ditanya. Talak. Ini terpaksa ini. Ya. Kalau tidak berkata iya, dari pagi sampai talak. Nggak berhenti. Ah, kenapa? Nggak berhenti ya Nggak Ustaz ya? berhenti. Maka suami berkata, iya, saya talak. Aduh. Wah, Waduh. jatuh gak talak itu? Ya. Ditanya dulu, itu apa? Kenapa? Ah, karena ini sama saja dia seakan-akan terancam, terpaksa. Apalagi emosi yang meluap-luap. Ah, lihat dulu. Aku bekerja tidak suka kalau pergi kau. Tuh. Tunggu dulu. Pergi kau dari rumah ini. Sore saya jemput. Ada ujungnya ya. Lihat dulu, jangan sampai hanya sekedar menitip. Apalagi sekarang ada orang membuat rekaman lah, apalah, itu kan dilihat dulu. Jangan sampai ada kan prank, apa namanya? Prank. Apa? Apa itu? Prank. Oh, di prank. Jangan sampai dia di prank. Pranknya Tapi jangan sama. salah, jangan macam-macam prank itu jangan. Bohong itu tidak boleh ada. Oh, baik. Iya. Berarti lihat, dengar, rasakan. Iya. Lihat dulu kebenarannya, dengar Teliti, dulu ada namanya penjelasannya ya. diraba, diterawang. Kasih duit dong. Itu Itu uang. Ya, lihat, dengar, rasakan. Lihat dulu kebenarannya, dengar penjelasannya, selesaikan dengan perasaan. Iya, Masya karena Allah. cerai itu dipersulit. Iya. Menikah yang dipermudah. Ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana Iya. untuk penjelasannya. Aku sudah mulai terjawab satu persatu pertanyaan dari aku ya. Kalau gitu sekarang aku mau bacain nih pertanyaan dari jamaah. Ada dong. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Sri Rospure 2016. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ini mau bertanya soal rumah tangga saya. Tapi malu Pak Ustadz. Gimana caranya ya? Saya bisa tanya dengan cara japri misalnya. Oh, japri dia. Dia mau japri. Japri tapi- kemana nih? 8111872 503. Nomor siapa tuh? Nomor Mas Abi. Manajernya Ustadz Maulana. Oh, udah enggak. Udah ya? Manajer saya kan Zaki ya. Oh, iya. Aku yang ketinggalan zaman Berarti lagi. kalau dihubungi Mas Abi repot. Repot banget yang ngubungin. Yang penting gini japrinya tuh kalau dia perempuan japrinya sama perempuan juga. Benar. Kalau dia Saya setuju. laki-laki sama laki-laki Makanya kalau juga. dulu banyak yang curhat sama saya alihkan Iya. ke Umi Nora yang jawab. Betul. Aku nggak mau jawab. Tapi masalahnya mau japri, japrinya setuju nggak? Istrinya japri setuju apa enggak di WhatsApp kayak begitu? Sasa, Udah, kasihan nomornya Abi. Satu Indonesia tahu. Udah, Kan harus tahu. bacain pertanyaan selanjutnya ya. Dari Instagram Hamba Allah ya. Tadi udahlah ya, tadi nggak usah dijawab. Dari Instagram Hamba Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Tolong jangan disebut nama saya Pak Ustadz. Mau tanya, apabila suami tidak mengakui sudah menikah kepada wanita lain, hukumnya gimana? Terus suami tidak pernah terbuka sama istri dan tidak pernah memberi kabar, dan WA saya diblok Pak Ustadz. Dan suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Apakah sudah jatuh talak? Terima kasih Pak Ustadz. Ustazah Syifa gimana nih? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz ya. Dalam fikul Islam wa adilatu disebutkan wa hukuku lizaujati, itu ada hukuku maliyah dan hukuku ghairu maliyah. Ada hak yang berkaitan dengan harta dan tidak berkaitan dengan harta. Kalau hak berkaitan dengan harta, mahar, nafkah itu hak istri. Maka tadi disebutkan oleh guru kita Ustadz Maulana, kalau dia selama 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi lahir batin, kalau di Indonesia sudah jatuh talak, gitu. Tapi para ulama berbeda pendapat. Kalau Ibnu Hazm mengatakan paling lama 1 bulan itu sudah jatuh talak. Kalau suami tidak menafkahi istri. Tapi Imam Syafi'i mengatakan 4 bulan. Ini berangkat dari penetapan dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Di mana perempuan ditanya sama Umar, kamu paling kuat, mohon maaf, ditinggali suami selama peperangan berapa bulan? 4 bulan. Lebih 4 bulan nggak kuat kalau nggak dikasih nafkah, terutama nafkah batin misalkan. Nah itu penetapan kalau 4 bulan dia tidak diberikan nafkah lahir maupun batin, maka jatuh talaknya. Tapi kalau di Indonesia adalah 3 bulan berturut-turut. Ya, jadi silahkan ajukan ke pengadilan agama, apalagi suaminya sudah, mohon maaf, mungkin dengan perempuan lain tidak menafkahi, silahkan bisa mengajukan, nanti pengadilan yang memutuskan.
gitu. Terima kasih Ustazah Syifa. Semoga terjawab ya jamaah yang sudah bertanya ya. Masya Allah. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, jika yang meminta talak saat kesal karena kondisi yang sudah ditahan-tahan dari dulu, gimana hukumnya Ustadz? Waduh, karena suami nggak pernah bicara, ngajak ngobrol, di rumah kayak orang tidak kenal. Saat ada maunya, wah baru dekat. Itu pun sesaat dan kembali lagi seperti semula. Aduh. Saat istri kesusahan nggak dibantu, saat sakit dibilang pura-pura. Sebenarnya saya sudah capek Ustadz, hidup seperti itu. Ku menangis. Kayak di drama itu ya, Itu. ya benar. Oh ini harus dijawab melalui Harus tausiah ada, ya. ada soundingnya. Ku menang. Songnya harus Harus ada. ada soundnya. Kalau gitu Ustadz Syam, tolong dijawab ya Ustadz ya melalui tausiah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, saya Syifa, Mas Sony serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta penanya yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan baik dengan pasangan ataupun tanpa pasangan. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang yang meminta cerai karena sudah tidak tahan dengan kondisi-kondisi yang sudah berlangsung begitu lama? Yang perlu digarisbawahi, apakah kondisi tersebut masih berlangsung sampai saat ini atau sudah ada perubahan dari suami? Misal, ternyata suaminya sudah tobat, ternyata suaminya udah berubah menjadi orang yang lebih baik. Cuma dia kesel aja setiap mandang suaminya, dia ingat kesalahan masa lalu. Maka pada saat itu ketika sang istri meminta bercerai sedangkan suaminya sudah bertaubat, maka berdosa sang istri. Kenapa? Karena sudah berubah nih suaminya nih. Maka sang istri tidak mendapatkan alasan syar'i untuk meminta cerai daripada suaminya. Tapi meskipun demikian, ada beberapa kisah atau beberapa kejadian di masa baginda Nabi SAW. Contohnya misalnya ada seorang wanita bernama Jamilah. Jamilah ini sudah tidak cinta lagi kepada suaminya karena memang dia dari awal menikah itu memang karena mungkin ia terpaksa dengan keadaan akhirnya menikah, namun ternyata pernikahan ini tidak begitu harmonis karena Jamilah setiap memandang wajah suaminya itu enak gitu. Jadi dia tidak terlalu senang dengan wajah suaminya, jadi tidak cinta gitu, tidak ada perasaannya. Sama dengan kondisi yang ditanyakan oleh ibu tadi dalam pertanyaannya, ya memang sudah tidak sayang gitu, tidak cinta karena dia mendekati saya Ustadz pada saat ada maunya aja. Setelah itu dia menjauhi saya kembali. Maka Jamilah ini mengadu kepada baginda Nabi SAW dengan persoalannya, lalu Nabi SAW memanggil suaminya lalu dengan mengatakan, apakah engkau sudah tidak sudi lagi dengan istri yang seperti ini dan engkau tidak sudi lagi dengan suami yang seperti ini? Maka mereka berpisah pada saat itu dengan alasan sudah tidak ada perasaan lagi. Kemudian ada lagi satu orang bernama Barirah. Barirah ini mantan daripada budak daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha radhaha, dinikahkan dengan budak yang lainnya bernama Mughith. Jadi ketika pernikahan mereka sudah berlangsung, ternyata si Barirah ini dilepasin atau dimerdekakan oleh Sayyidatina Aisyah. Jadi ketika dimerdekakan, ternyata Barirah ini sudah memendam begitu lama bahwa dia tidak cinta kepada si Mughith. Karena budak sesama budak aja, akhirnya dia rela menjadi istrinya. Tapi setelah merdeka dia mengungkapkan bahwa sebenarnya saya terpaksa menikahimu pada saat itu karena kita sama-sama budak. Sekarang saya adalah manusia merdeka, saya berhak memutuskan apa yang saya inginkan, saya tidak mencintaimu, saya tidak mau lagi menjadi istrimu. Maka ternyata pada saat dilaporkan kepada baginda Nabi SAW, Nabi bertanya kepada Mughith. Mughith tuh nangis karena begitu cintanya kepada si Barirah tadi, sangat sayang gitu, sangat cinta. Ya Rasulullah, tolonglah, bujuklah dia supaya dia masih tetap menjadi istriku. Namun ketika ditanya kepada Barirah, maka Barirah bertanya kepada Nabi, apakah wajib saya tetap menjadi istrinya? Nabi bilang, ya saya membantu suami untuk membujukmu aja gitu, tapi keputusannya terserah engkau. Nah ini menjadi bukti bahwasanya kalau sudah tidak cinta lagi, memang ada beberapa kasus diperbolehkan untuk perpisahan, namun hati-hati, perlu digarisbawahi. Kalau alasannya tidak syar'i, bisa jadi dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala membolehkan, menghalalkan perceraian perpisahan, namun hal itu menggetarkan arsy. Hal itu yakni membuat Allah Subhanahu wa taala murka atau marah. Ya bagaimana mungkin ada seorang hamba yang hidup dengan kemarahan Allah, kan tidak enak hidupnya tuh. Kita semua ini butuh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, tuh kan, bener kan? Ada apa lagi nih? Tuh. Apalagi? Tuh. Tadi ngumpetnya di situ, sekarang ngumpetnya di sini. Tuh, bener. Dari Ada. tadi WA Siapa, terus siapa? jawab dong, jawab. Kenapa? Tolong, Kenapa bahas. lagi? Sekarang teleponin terus. Aku tuh penasaran tuh, siapa sih dari tadi nanya mengenai talak terus tuh. Tuh, Angkat, no. Angkat. Nggak mau. Angkat. Nggak mau. Takut. Gitu banget sih jawab Dia nanya, pertanyaan. dia katanya udah 3 kali bilang talak. 3. Jatuh apa enggak? Udah katanya. 3 kan? 3 kali. Udah 3 talaknya. Ah. Berarti jatuh talak 3. Iya,
Tuh dia yang nanya tuh. Kenapa nggak mau diangkat? Makanya gue gak tahu itu siapa. Kok Ya udah, bahas kalau gitu masalah talak mulu. Ya Jangan-jangan. udah. Jangan-jangan apa? Yaudah Ustaz, abis ini setelah yang deh. satu ini aja lah, jangan sekarang lah. Orang udah panik kayak gitu. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Siapa sih? Siapa? Udah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jangan asal ngomong talak. Gara-gara ini aku jadi kepikiran nih sama yang tadi teror aku yang ngebahas masalah talak. Udah 3 kali itu loh. Ya. Aduh. Saya Siva, bantuin aku dong. Ini harus aku bacain aja deh di sini deh. Kalau udah bilang talak sampai 3 kali itu sebenarnya apa sih? Jatuh Udah atau jatuh enggak talak sih, gitu? 3 atau masih Masih talak talak 1 1? atau gimana sih sebenarnya? Keresahan masyarakat nih ya Iya, pasti ya. mohon Izin Mas jawabannya, Sony ya, Ustaz Siva. Ustaz Syam, Ustaz Maulana, para guru-guru yang di rumah, bismillahirrahmanirrahim. Para suami yang lagi nonton Islam itu indah. Harus dicamkan, didengarkan, diperhatikan baik-baik. Laki-laki Allah kasih karunia lebih besar daripada perempuan dari lisan dan keputusannya. Jangan sampai gara-gara punya hak besar dibanding perempuan gampang nalak istri. Istri nggak mau masak, aku talak kamu. Aduh. Istri nggak mau ngelayanin, aku talak kamu. Istri nggak mau pakai baju sesuai dengan kemauan dia, aku talak kamu. Nah itu nggak boleh. Apalagi mengucapkan langsung talak 3 ini sangat-sangat berakibat fatal sekali, terutama terhadap pasangannya dan juga dirinya serta anak-anaknya. Makanya kalau pengen talak itu dipikir matang-matang. Bukan hanya merugikan istri, tapi anak dan juga keluarga besar. Nah bagaimana kalau ada suami yang mentalak 3 istrinya, dia bilang, saya talak 3 kali. Ya atau langsung ngomong, saya talak 3 kamu. Itu jatuhnya 1 atau 3 kah? Di sini para ulama berbeda pendapat. Kalau di zaman Khalifah Umar bin Khattab ditetapkan talak 3 kalau diucapkan maka sudah jatuh talak 3, bukan talak 1 lagi. Tetapi ulama sekali lagi khilaf, berbeda pendapat. Pertama, jumhur ulama, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan lain sebagainya mengatakan bahwa sudah jatuh talak 3 sebagaimana ketetapan di zaman Umar bin Khattab. Kalau ngomong 3 langsung jatuh talak 3. Tetapi ada pendapat yang kedua. Pendapat dari Az-Zohiri, Daud Az-Zohiri mengatakan kalau kita ngomong talak 3 maka jatuhnya talak 1. Ada pendapat yang ketiga, melihat dari kondisi. Kalau istrinya sudah digauli maka itu sudah jatuh talak 3. Mohon maaf, antara sudah digauli dan belum digauli. Kalau istrinya belum digauli maka sudah jatuh talak 3. Tapi kalau istrinya sudah digauli baru jatuh talak 1. Dan ada pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat mengatakan tidak jatuh talak sama sekali karena harus ada proses dan lain sebagainya. Apalagi kan di setiap negara punya hukum-hukum negara masing-masing ya. Kayak di Indonesia itu ada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang mengatur bagaimana pengajuan gugat cerai, talak dan lain sebagainya gitu ya. Nah maka di sini kalau memang sudah diajukan istrinya melapor kalau saya sudah ditalak 3 atau suaminya melapor saya sudah mentalak 3 istri saya mengajukan kepada pengadilan, alangkah baiknya pengadilan itu mengambil pendapat yang takhfif paling ringan. Karena kalau pengadilan juga langsung mutusin suaminya ngomong 3 jatuh talak 3 juga itu harus dilihat dari kondisi uruf, situasi, ternyata ada anak yang harus dinafkahi, ada istri yang nggak punya salah apa-apa, nggak besar kesalahannya, tidak nusyus sama suami, tiba-tiba suami semena-mena mengatakan talak, maka harus dilihat dari situasi dan kondisi yang terjadi. Tapi kalau nanti dilihat lagi, ternyata talak 3 dilakukan karena istrinya mohon maaf selingkuh, dia nusyus kepada suami, dan melakukan hal-hal yang memang ternyata sudah bisa dibenarkan talak 3 tersebut, pengadilan pun bisa memutuskan kalau talak 3 itu sudah jatuh talak 3. Maka dilihat dari kondisi, kalau bisa ambil pendapat yang ringan walaupun sebenarnya jumhur mengatakan kalau sudah talak 3 jatuhnya talak 3. Maka hati-hati laki-laki, jangan sampai dimain-mainin. Ya, atau lagi marah tiba-tiba saya talak 3 sambil melotot. Langsung 3. Ya, 3, lihat kamu 3, 1, 2, 3. Kalau dibilang 3 tapi tangannya 2 gini salah tangannya bukan dirinya gitu ya. Itu tenang ya? Kan yang penting ucapannya. ucapannya ya? Ucapan sorry dan dia sudah berniat dalam hatinya. Jadi dilihat lagi tadi sebagaimana Ustadz Syam, Ustadz Maulana mengatakan kalau ternyata tidak berniat, maka bisa diklarifikasi lagi ya Ustadz ya. Oke, berarti itu sebenarnya banyak pertimbangannya Iya, ya. kan nanti pertimbangan. itulah Tata mediasi talak di pengadilan nanti kan. Oh iya, Gitu. betul. Berarti nanti Dilihat. ditentukannya sama pengadilan. Pengadilan.
Tapi kalau Nah misalnya ini sudah- berlaku yang nikah nikah secara negara ya Ustaz? Negara. Yang nikah sirih itu Nggak ya, agak makanya nikahnya secara nggak ada negara percampuran ya. negara. Berarti nanti mediasinya di pengadilan. Tapi kalau misalnya udah jatuh talak nih, Sudah jatuh talak. beneran, nah si istrinya itu dia harus segera pindah rumah atau masih tetap di rumah itu ya Ustaz? Kalau istrinya punya rumah, laki-laki dong yang keluar. Enak aja. Iya dong, betul saya setuju Ustaz. Kalau gitu aku mau penjelasan nih mengenai yang ini Ustaz Maulana. Baik, izin Ustaz Sifah, Ustaz Sam. Baik, kepada semuanya, ayo berbaik sangka dulu. Ustaz Maulana. Kedepankan Suara baik hati istri, sangka. Bang. Kedepankan baik sangka atas apapun. Prestasi setan yang terbesar dan dapat penghargaan dari bosnya dia. Ya, iblis. Iblis. Apa prestasinya? Jikalau bisa menceraikan. Ini hati-hati. Dan ingat, setan itu kan ada dua. Ya. Minal jinnati wan nas. Jangan sampai setan manusia ini dalam artian nauzubillah summa nauzubillah, ada kan namanya pelakor ya? Ya. Apa itu pelakor? Merebut Laki laki orang. orang. Nah, itu. Nah. Atau dia menggunakan ilmu. Aduh. Disantet, di apa diguna-gunai Guna. sampai suaminya menceraikan istrinya. Pertanyaan dari Mas Sony, gimana kalau sudah terjadi perceraian? Apakah masih bisa satu atap? Masih bisa satu rumah nggak? Kita lihat dulu talaknya. Kalau masih talak 1, talak 2, sebaiknya jangan tinggalkan rumah. Ya. Jangan pernah tinggalkan rumah. Jangan. Kalau perlu jangan tinggalkan kamar. Masih tetap di kamar yang sama. Sampai-sampai satu keluarga tidak ada yang tahu kalau ada masalah. Oh. Ya. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Masya Allah. Masih tetap kita kedepankan. Untuk menjaga muru'ah. Untuk menjaga perasaan. Hati-hati, pagi cerai, siang cerai, sore cerai, malam ketemu lagi. Nah. Ini yang kita khawatirkan. Mohon maaf, jangan melibatkan orang dulu. Berdua dulu lah. Ada masalah diam dulu. Jangan sampai justru ada yang menyulitkan. Makanya di dalam pernikahan itu rukun nikah ada yang namanya 2 orang saksi. Manfaatkan 2 orang saksi ini. Makanya saksi yang dipakai pada saat pernikahan tidak boleh sembarang orang. Oke. Orang-orang yang pemuka, Ya. orang-orang yang disegani, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bagus ilmunya, bagus derajatnya, bahkan orang-orang yang netral, Nah. orang-orang yang mau menyatukan. 2 orang saksi inilah yang kita gunakan. Jadi bukan hanya sekedar, saksinya gubernur. Apalah gubernur itu. Jadi cari saksi Ya. untuk menjaga, untuk memperbaiki. Kenapa? Karena kembali lagi, jangan permudah perceraian, persulit perceraian. Dikhawatirkan dia nanti balik lagi, itu kan malu. Udah ketahuan media lah, apalah, ketahuan orang lah, dimasukin di status. Malunya double. Jangan. Lebih baik berdua dulu. Makanya kalau terjadi perceraian, jangan tinggalkan rumah, tetap dalam rumah supaya memungkinkan untuk bisa rujuk kembali. Bahkan tidak ada yang tahu sama sekali ada kejadian-kejadian itu. Oke. Tidak ada. Kecuali kalau sudah masuk talak 3. Ya ini sebaiknya tahu diri lah. Ya. Karena sudah betul-betul sudah riskan untuk susah kembali. Kenapa dikatakan laki-laki kalau Ya. sudah menalak istrinya harus nikah dulu sama orang lain baru kembali lagi. Itu artinya sesuatu yang tidak mungkin balik kalau sudah menalak. Iya, masa Makanya nggak sama orang boleh lain dulu. asal-asalan. Tidak ya, boleh Ustaz, ya. salah-salah. Makanya Pasti perhatikan. kenapa harus perbaikan seperti itu? Karena tidak akan mungkin untuk bisa balik lagi. Iya. Ya, kalau Betul. bisa berarti seperti Ustadz Maulana bilang ya, jangan Ya. digembar-gembor dulu. Jangan ada yang Takutnya tahu. tiba-tiba udah gembar-gembor, balik lagi malu juga. Jangan ada yang tahu. Balik. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya ya. Kalau gitu biar semua itu tidak terjadi, ini kayaknya laki-laki nih, untuk jamaah laki-laki kita butuh amalan. Amalan. Ya kayak amalan untuk apa ya? Biar lebih sabar sama istri, terus kayak biar lebih gak gampang mengucapkan kata talak gitu. Ada nggak sih kira-kira Ustadz saya amalan-amalannya? Doanya. Doanya juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustadz Maulana, saya Syifa, Mas Sony, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para senior kami tanpa bermaksud mengguru ataupun mengajari. Salah satu senior kami ya Sony gitu ya. Kalau Sony amalannya apa Son? Biar harmonis terus.
Aku selalu quality time. Quality time, Itu amalan Masya bukan nggak sih? Allah. Iya benar. Ada benar ya? Jadi Family amalan time. itu bukan berarti bacaan, harus dibaca gitu ya. Iya. Ada amalan bil fi'li dengan perlakuan atau perbuatan. Makanya Nabi SAW begitu harmonisnya dengan pasangan Nabi SAW. Nabi banyak istrinya, tapi tidak ada satupun istri daripada Nabi SAW yang pernah menceritakan keburukan Nabi. Tidak ada satupun yang tahu keburukan Nabi, karena memang tidak ada keburukannya, subhanallah. Jadi rata-rata Nabi itu lebih dari satu istrinya. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad SAW, rata-rata Nabi lebih daripada satu. Ini untuk apa? Memperlihatkan bahwa Nabi itu bukan manusia biasa. Karena kita ini manusia biasa, satu saja istri, keburukan kita udah banyak banget yang diketahui sama dia. Apalagi kalau banyak istrinya. Nabi tidak ada satupun keburukannya, subhanallah. Maka yang pertama amalannya adalah senantiasa memberikan quality time tadi untuk kepada pasangan, seperti bepergian bersama ataupun bercanda bersama. Sebagaimana Nabi SAW bercanda bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Senantiasa Sayyidatina Aisyah saking bahagianya sampai berbaring di paha baginda Nabi SAW. Ini kan banyak yang tidak mengamalkan hal-hal demikian, padahal hal-hal simpel tapi ternyata berupa amalan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, amalan Nabi SAW, tahadu tahabu, saling menghadiahilah kalian maka kalian akan saling mencintai. Kemudian baginda Nabi SAW yakni mengajarkan kita, dalam Al-Quran disebutkan agar amalannya apa? Dengan bersabar. Jadi banyak-banyak bersabar. Salah satu yang membuat kesabaran atau melatih kesabaran itu dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Jadi berpuasa ini adalah dimana kita berusaha untuk meredam hawa nafsu kita. Marah kan, manusia itu kadang-kala dalam keadaan marah tidak bisa mengendalikan emosinya. Dan salah satu yang bisa mengendalikan emosi itu adalah dengan cara berniat puasa. Jadi niat puasa lalu menjalankan puasa ini adalah bisa mengendalikan amarah atau hawa nafsu manusia. Jadi sering-sering untuk menahan hawa nafsu. Ya simpel-simpel aja, menahan hawa nafsu makan itu ya udah termasuk di antara belajar sabar gitu ya. Pengen makan ini tapi takut ininya tinggi, kolesterolnya tinggi atau gulanya tinggi gitu. Itu kan menahan nafsu juga. Ada konsekuensi yang akan diterima. Kalau seperti itu saja kita bisa takut gitu ya, takut ntar sakit, takut ntar darah tinggi, takut ntar diabetes misalnya. Kalau itu saja kita takut, jangan sampai kita tidak takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan perceraian atau talak tadi. Maka berpuasa. Kemudian kalau disebut dengan doa, maka ada doa yang luar biasa yang diajarkan Nabi SAW tentang bagaimana agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ini bukan hanya tentang rezeki materi, tapi dia meminta, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku tidak mencari yang haram. Biasanya juga seorang mudah mengucapkan lisannya, mudah benci dengan pasangannya, mudah bosan dengan pasangannya karena terlalu melihat yang haram di luar sana. Sehingga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amnan siwak. Boleh nanti dicatat di sosial media, Islam itu indah. Kemudian ada doa lagi diajarkan oleh guru-guru kita dengan menyebutkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dua ini doa yang populer. Satu lagi doa dengan mengucapkan Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa la tadurrahum. Ya Allah, kami mohon keberkahan darimu melalui pasangan kami dan keturunan kami. Jadi pengen berkahnya gitu rumah tangganya. Meskipun rumah tangganya mungkin tidak seromantis dahulu di awal-awal pernikahan, tapi berkahnya ada. Ya slow aja gitu, nggak lebay gitu berumah tangga, tapi berkahnya banyak. Wallahu taala alam. Berarti bisa dibilang quality time, puasa sama doa yang tadi sudah disebutkan sama Insya Allah. Masya Allah. Nanti insya Allah doanya insya Allah ya akan ada di media sosial Islam itu Indah ya, jamaah ada di rumah ya. Kalau gitu sekarang jamaah aku mau ngebacain pertanyaan lagi yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Saya lagi hamil 6 bulan, suami saya selingkuh. Aduh. Kemudian suami saya bilang talak ke saya. Saya bertanya ke suami, apa salah saya? Tapi suami langsung pergi meninggalkan saya. Apakah sah hukumnya jika suami menjatuhkan talak kepada istri yang lagi mengandung?
Oke, Ustazah Syifa boleh nggak dijawab melalui tausiah? Siap. Silakan Sekalian Ustazah. saya mau menyampaikan suara hati para istri. Oke, suara hati istri. Izin para ya. guru saya yang ada di rumah, para jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita pikirkan matang-matang dan juga terjadi realitasnya di dalam kehidupan masyarakat. Banyak sekali suami yang selingkuh ketika istrinya sedang hamil. Pertanyaannya saya pengen tanya sama para laki-laki, apa sih alasannya kok istri lagi hamil dia selingkuh? Istri baru melahirkan dia selingkuh. Apa alasannya? Kira-kira yang bisa jawab hanya laki-laki ya. Iya, laki-laki. Padahal yang hamilin siapa gitu ya. Aduh. Ya, lalu kemudian pertanyaannya adalah kalau lagi hamil ditalak oleh suami bagaimana? Secara adab itu sangat-sangat tidak beradab dan tidak berperasaan sama sekali. Subhanallah. Istrinya sudah mengandung anaknya, susah payah dari usia muda sampai usia tua trimester 3, tapi suaminya semena-mena selingkuh kemudian menalak istrinya. Ini sangat-sangat tidak beradab karena dalam perut istrinya ada janin dan itu adalah keturunan dari suaminya sendiri. Yang kedua, dulu di zaman Umar bin Khattab lagi, anaknya Ibnu Umar dikatakan Wan Ibnu Umar radhiyallahu annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haidun. Pernah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab ini menalak istrinya, tapi keadaannya lagi haid. Maka Umar yang tahu kemudian menceritakan fadzakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anakku Ibnu Umar menalak istrinya dalam keadaan sedang haid." Kata Rasulullah mengatakan fal yuraji'uha. Rujuk sama istrinya kembali. Dan talak istrinya kalau istrinya dalam keadaan tahiron au hamilan, suci maupun hamil. Dari hadis ini ada dua kandungan makna yang bisa kita fahami. Pertama, bahwa menalak istri sedang dalam keadaan haid itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim ini. Yang kedua, ternyata diperbolehkan menalak istri dalam keadaan sedang suci istrinya dari haid maupun sedang dalam keadaan hamil. Jumhur ulama, mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i membolehkan menalak istri yang sedang dalam keadaan hamil. Tapi sebagian dari mazhab Maliki mengharamkannya, mungkin karena tadi tidak beradab dan lain sebagainya. Ya, ada juga pendapat lain yang mengatakan makruh. Makruh itu maknanya dibenci, walaupun nggak sampai haram. Ya, maka di sini dapat kita maknai semua para suami bahwa istri memang boleh sebenarnya ditalak dalam keadaan hamil, tapi dilihat lagi sikonnya. Orang sedang tidak stabil emosinya, kasihan. keadaannya lagi ngandung, masa ia ditalak sih? Coba sadar diri dong sebagai laki-laki. Bahagiakan istrinya. Melahirkan anak itu the struggle of life, berjuang demi hidup. Antara hidup dan mati. Ya. Jadi kalau perempuan yang sekiranya lagi hamil dia ditalak sama suami, dan banyak kejadian realitanya di masyarakat seperti ini, disebutkan dalam surah At-Tolak ayat 4, ya. Apabila istrinya ditalak wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Masa idah perempuan yang hamil kemudian ditalak sama suaminya adalah selama dia hamil sampai melahirkan. Jadi kalau perempuan yang ditalak dalam keadaan suci, dia masa idahnya salah satu kuru 3 kali haid atau 3 kali suci. Ada yang mengatakan 3 kali suci. Kalau yang sudah tidak haid lagi, sudah menopause, masa idahnya adalah 3 bulan berturut-turut. Bukan lagi dihitung masa suci karena udah nggak haid lagi. Tapi kalau perempuan yang ditalak dia dalam keadaan hamil, maka masa idahnya sampai dia melahirkan. Ayyadhna hamlahun. Seperti itu, ya. Kurang lebih wallahu a'lam bishawab. Aduh. Kelihatan lagi. Apa Kelihatan lagi sekarang ada. Apa sih lagi? Apa lagi? Itu. Bede, kuasa Tony mage kutu si matana. Enggak, ini. Kenapa lagi? Banyak memang Kebaca banyak. tadi katanya. Baca, "Woi, Ustaz." temenin ngurus surat cerai dong katanya. Aduh, masa minta temenin. Kok jadi nggak enak tuh harus dijawab. Tahu nggak, Son? Enggak. Semua yang terlibat dalam hal ini juga bisa terlibat juga dalam. Hah? Subhanallah. Aku juga salah jadinya. Iya. Terus aku harus gimana? Mau tahu? Mau. Harus bagaimana? Gimana? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Tadi sembunyi, terus takut Masa aku sama nggak mau lihat? Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali masih di Islam itu indah. Dan alhamdulillah senang sekali masih banyak yang sayang sama Islam itu indah. Buktinya Iya. banyak banget yang nanya nih. Iya, tapi
Jangan takut juga bacain pertanyaan orang. Aduh, habis. Itu kan bentuk cinta mereka kepada kita. Ayo bacain. Nggak apa-apa ya? Iya. Udah deh, kalau gitu kita masuk aja deh yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Allah tabarakallah. Abis ini pertanyaannya nih dari Instagram hamba Allah nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya jika suami sering ancam saya dengan kalimat, ayo kita urus surat perceraian tanpa mengucapkan kata talak? Itu Ustadz Maulana. Mengancam berarti siapa jawab siapa? Ustadz Maulana. Tadi aku udah bilang. Udah geretan aja. Ya. Mengancam itu berarti belum terjadi. Masa yang akan datang. Berarti ini belum jatuh talak. Tapi meskipun belum jatuh talak, sebaiknya jangan mempermainkan. Ya. Apalagi mengancam-mengancam perasaan itu. Lama-lama nanti yang belum terjadi akan jadi terjadi. Karena selalu diiming-iming, diancam. Maka kata-kata begini, mohon maaf ya, hati-hati dengan talak. Ketika terjadi talak, kemudian satu rumah dan sebagainya, nauzubillah, terjadi dosa, apalagi rezeki tidak lancar. Ya, Bisa salah. jadi ini. Kenapa rezeki saya tidak lancar? Bisa jadi karena tidak ada keharmonisan. Ya. Nah, karena ini perlunya rezeki itu baik. Kadang-kadang rezeki suami lewat jalur istri, lewat jalur suami ke istri dan sebagainya. Dan ini harusnya, mohon maaf kepada semuanya, jangan pernah mempermainkan kata talak ini. Karena kenapa? Bisa tadi dijelaskan Ustaz Sam, murka Allah. Ya. Memang kita mau dimurkai. Enggak. Maka kalau tidak mau murkai, jangan mempermainkan. Apalagi, di pikiran kita jangan ada kata-kata itu deh. Apalagi dijadikan senjata untuk mengancam pasangan. Itu tidak boleh. Karena sama halnya engkau sedang mempermainkan hal yang sangat sakral, hal yang sangat dengan ikatan janji yang luar biasa, kekuatan ibadah yang luar biasa. Bayangkan, kalau terjadi perceraian, berapa yang terputus Aduh. ibadahnya, nauzubillah. Karena ibadah terlama adalah menikah. Keberkahan di dalamnya luar biasa, pahalanya berlipat ganda. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz ya. Jadi menikah itu bagus. Ya benar. Yang nggak bagus adalah mengucapkan kata-kata itu ya. Iya. Semoga Memang terjawab enak ya. hidup sendiri. Nggak enak. Nggak enak ya Ustadz ya? Iya, gimana rasanya Ustadz? Aku bacain aja deh pertanyaan dari jamaah. Dari Instagram hamba Allah lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, gimana tata cara mengajukan pisah dengan suami? Saya udah nggak kuat menghadapi suami saya. Waduh, gimana nih Ustazah Aduh Syifa? gimana ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bukan mau ngasih saran ya, Iya. bukan udah langsung datang ke pengadilan, enggak. Jadi dilihat dulu suami itu ternyata bisa nusyus. Nusyusnya suami pertama karena dia KDRT, mohon maaf, kemudian dia tidak menafkahi istrinya, baik nafkah lahir maupun batin. Yang kedua, kosam itu adalah giliran. Kalau dia punya istri, misalkan ada 4, dia poligami, dia tidak adil secara giliran, maka itu juga dimaksud dengan nusyus juga, suami yang nusyus. Jadi kalau istri menghadapi perilaku suami yang demikian karena dia nusyus, kemudian dia juga melanggar perintah Allah, apalagi sampai KDRT dan main tangan, patutnya sebagai istri boleh kita mengajukan memang untuk pisah, karena sebagai perempuan kita dikasih hak hulu tadi yang sudah disebutkan. Ya, hak hulu itu adalah mengajukan ke pengadilan tapi dengan tebusan. Nanti tebusannya itu disepakati antar suami istri. Misalkan kata istrinya bilang, tolong ceraikan aku udah nggak kuat sama kamu, kita pisah baik-baik, biar aku yang hulu, aku yang membayar tebusan, nanti kamu mengucap talak. Jadi tetap suaminya nalak istrinya dengan catatan istrinya yang mendesak dengan mengganti tebusan. Gitu, silahkan hulu. Kalau pengurusan di pengadilan agama nanti ada tata caranya, silahkan di-searching aja ya, buku nikah dan lain sebagainya. Tapi kalau yang nikah siri ya otomatis nggak ada buku nikah dan lain sebagainya, itu bisa lebih sulit lagi gitu. Ya, agak merugikan Iya. ya, takutnya. Ngomong-ngomong, Iya, Ustaz. sebenarnya buat yang di rumah, ada orang dengan sendirinya cerai Apa itu, Ustaz? Apa? ketika salah satu pasangannya murtad. Auto. Iya, Itu iya. langsung auto cerai. Dia murtad tanpa ada pengajuan, langsung otomatis cerai. Aduh, auzubillahi min zalik deh. Kalau gitu kita harus bermuhasabah kayaknya ya. Iya. Ya mungkin Menjaga rumah tangga. biar introspeksi diri. Apa juga. judulnya tadi? Jangan Jangan Asal ngomong talak. asal ngomong talak. Ya. Jangan asal ngomong Kalau talak. gitu kita sama-sama dengarkan muhasabah yuk, dan juga doa ya yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika seorang ulama besar
didapati oleh santri-santrinya sedang dimarahin oleh istrinya. Subhanallah. Jadi seorang ulama besar ini sedang dimarahin oleh istrinya. Akhirnya sang santri-santri ini melihat apa yang terjadi oleh gurunya, oleh kiainya ini, mereka merasa tidak tahan. Bagaimana mungkin seorang wanita berani memarahi seorang ulama besar, yaitu suaminya? Betapa tidak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan dongkolnya, dengan marahnya para santri ini, mereka pulang ke rumahnya. Suatu ketika di malam hari seorang santri bermimpi melihat gurunya ini masuk ke dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Keesokan harinya sang santri tadi itu bermimpi kembali. Lalu dia pendam sendiri mimpi ini tanpa pernah menceritakan kepada orang lain, tanpa pernah menceritakan kepada gurunya. Akhirnya suatu ketika berkunjung ke rumah gurunya kembali, dia melihat subhanallah, bukan lagi dimarahin, tapi sang suami ini dipukul oleh istrinya, disakiti fisiknya oleh istrinya, bahkan kedurhakaan istrinya ini sudah luar biasa. Lalu dengan tidak tahannya sang santri tadi mengatakan kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa tidak engkau talak saja istrimu itu? Engkau pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi kalau engkau hidup sendiri atau menikah dengan orang yang lainnya." Maka apa jawaban gurunya? "Seandainya aku tidak bersabar dengan istriku yang seperti itu, engkau tidak akan pernah melihatku di dalam mimpimu." Subhanallah. Begitu kagetnya santrinya mendengarkan jawaban gurunya, karena gurunya ternyata tahu bahwa sang santri telah bermimpi hal tersebut. Lalu santri yang lain bertanya, "Emang kamu mimpi apa?" "Saya melihat guru kita masuk surga." Kata santri yang lain, "Saya pun bermimpi demikian, tapi saya tidak pernah menceritakannya." Subhanallah. Ternyata ada wali-wali Allah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena sabarnya terhadap istrinya. Bagi seluruh jamaah Islam itu indah, para suami, mungkin istri kita tidak sempurna, tidak terlalu soleha. Ya alhamdulillah, kalau masih sholat 5 waktu udahlah, alhamdulillah, syukuri aja. Kalau mungkin tidak sesoleha Ibunda Khadijah, tidak sesoleha Ibunda Aisyah, tidak sesoleha Rabi'atul Adawiyah, ya sudahlah. Mungkin dengan jalur kita bersabar sebagai seorang suami, sehingga Allah mengangkat derajat kita menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama-ulama besar, wali-wali Allah, diujinya bukan karena santrinya, diujinya bukan karena penyakit, diujinya bukan karena kemiskinan, tapi diujinya dengan istri yang agak susah dididiknya, agak susah diajarinya, agak susah dibilanginnya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kesabaran, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita menjadi seorang pemimpin rumah tangga, seorang laki-laki yang bisa menggandeng pasangannya dan anak-anaknya ke surga, ke Jannatul Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkan kesabaran ke dalam hati kami ya Allah. Bantu kami menjadi hamba-Mu yang sabar. Bantu kami menjadi pemimpin rumah tangga yang sabar menghadapi pasangan serta anak keturunan kami ya Allah. Wa thabbit aqdamana. Kuatkan pendirian kami, keimanan kami ya Allah. Bantu kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa serta menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salam